Oke pemirsa, saya berada di belakang air terjunnya. Bangunan ini awalnya didirikan oleh Prabu Rahyang Kancana. Oke pemirsa, kita sudah sampai di kunjungan kita pertama ya, yaitu Situ Lengkong Panjalu. Di antara lembah hijau Ciamis ada sebuah wilayah yang menyatukan alam, legenda, dan sejarah dalam satu garis perjalanan. Tempat di mana aliran air berbicara dan angin membawa kembali kisah ratusan tahun lalu. Inilah Panjalu, tanah yang menunggu untuk dijelajahi. Oke pemirsa, kita telah sampai di tempat tujuan kita, yaitu kita berada di Curug Tujuh Cibonang, berletakan di Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Setiap langkah di jalur ini terasa seperti memasuki dunia yang berbeda. Aroma tanah basah, suara ranting patah, dan bisikan angin dari balik pepohonan. Semuanya menyatu, menuntun saya semakin dekat menuju Curug Tujuh Cibolang. Oke teman-teman, menuju Curug Cibolang ini, kita lihat ya, jalannya begitu terjal sekali ya. Ini membutuhkan fisik dan mental yang cukup kuat ya. Oke teman-teman, sekian lama kita berjalan kaki ya. Akhirnya kita telah sampai di tujuan kita, yaitu Curug Tujuh Cibolang. Oke teman-teman, kita telah sampai di tujuan kita. Ya, ini anginnya cukup besar sekali ya, sehingga rambut saya mengkol. Oke, kita lihat sebelah sini. Begitu deras angin ya, dan sangat mempesona sekali ya. Dan juga airnya ini cukup jernih dan dingin sekali pemirsa. Ya, selanjutnya saya akan ke sebelah sana ya. Nanti kita rasakan bagaimana sensasi di depan air terjun ini. Oke teman-teman, saya telah sampai di tujuan saya. Ini salah satu curug pertama ya, bukan pertama, ke satu dari 7 curug. Kita lihat di belakang saya, anginnya cukup kencang sekali sehingga rambut saya ke bawah ya. Buat teman-teman yang mau kesini, ini sangat recommended banget ya, soalnya ini curugnya cukup indah sekali ya buat kalian. Oke, dan setelah ini kita akan lanjut ke Lengkong dan ke Bumi Alit. Situ Lengkong ya. Nanti kita akan membahas tentang sejarah dan budaya-budaya yang ada di Kecamatan Panjalu. Oke. Setelah puas merasakan dinginnya semburan air Curug Tujuh dan menikmati ketenangan alamnya, perjalanan saya belum selesai. Masih ada 2 tujuan lain yang menunggu. Tempat-tempat yang tidak hanya indah tetapi juga menyimpan sejarah panjang dan budaya yang kuat. Dari gemericik air terjun, saya akan bergeser menuju kisah masa lalu di Situ Lengkong, dan kemudian melangkah lebih dalam lagi ke jantung warisan Panjalu, yaitu Bumi Alit. Setiap langkah membawa cerita baru dan saya siap melanjutkan petualangan ini. Langkah saya akhirnya tiba di halaman Bumi Alit, tempat yang sejak dulu dijaga dengan penuh kehormatan. Suasananya berbeda, lebih hening, lebih dalam, seakan setiap sudutnya menyimpan kisah para leluhur Panjalu. Bangunan sederhana di depan saya bukan sekedar rumah kecil, tetapi pusat warisan, tempat pusaka para raja disimpan dan dirawat dari generasi ke generasi. Dan inilah saatnya untuk melangkah lebih dekat, menyelami cerita yang telah bertahan ratusan tahun. Ini dia Bumi Alit ya. Bangunan ini awalnya didirikan oleh Prabu Rahyang Kancana di Daya Nagasari. Lalu dipindahkan ke sini pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Wirapraja sekitar abad ke-17. Mari kita masuk. Jiat pangraksa para abdi-abdi
Sumping kai tempatnya ek neliti sejarah we merenya kupahaja ek diuniatan sejarah singkatnya daya teh namina teh bumi alit sanes pamakoman sanes pakuburan tapi bumi alit mah tempat penyimpanan benda-benda pusaka peninggalan karuhun Panjalu yang borosora atanapi eyang Syahabul Iman anu manten diislamkeun ku eyang Sayyidina Ali di Mekah. Harta acan pupus anda amanah kieu sing saha isu pageto anak incu kaula hayang jarah ka kaula teu perlu nan kuburan atanapi pamapang tapi cukup ku ningali benda-benda pusaka kakantunan simpen di bumi alit di lebetnya eta amanahna aya benda pusaka satahun sakali sok dikumbah anu disebut nyangku budaya ya nyangku teh utamina pisan mah membersihkan benda-benda pusaka ieu tamina eta tah baheula nyangku teh dilaksanakan setiap tahun dina bulan Rabiul Awal, bulan Mulud ya. Nah, tapi tanggal nama teh ditetepkeun ti baheula oge. Anu tepikeun dintenna nyata dinten Senin. Nah, Senin oge Senin akhir Mulud ya. Nah, ti dieu ieu benda pusaka diarak ka tengah danau ka ditu. Eta nanti nyangku eta nya. Di tengah danau diarak ka alun-alun. Tadi alun-alun terus disayagekeun khusus kanggo pembersihan benda-benda pusaka. Nah, upami palayan ningali benda pusaka dohirna dina waktos nyangku. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tempat pusaka dan patilasan di bumi alit ini. Namun kita tidak bisa ke dalam dikarenakan tidak berziarah. Jadi kalau ingin ke dalam, tentunya ingin melihat pedang, keris ataupun patilasannya, tentunya kita harus berziarah terlebih dahulu. Oke, kita lihat dari luar saja ya. Percakapan saya dengan Kuncen Bumi Alit barusan seperti membuka pintu menuju masa lalu. Setiap cerita yang beliau sampaikan tentang pusaka, tentang para leluhur Panjalu, tentang nilai-nilai budaya yang diwariskan, semuanya terasa hidup di tempat ini. Ada sesuatu yang hanya bisa dirasakan ketika kita mendengar langsung dari penjaga sejarahnya. Suara yang sudah menemani Bumi Alit dari generasi ke generasi. Dan dari sini saya belajar bahwa budaya bukan hanya untuk diingat tapi juga untuk dijaga. Dari rumah kecil yang sakral ini, saya melanjutkan perjalanan menuju danau yang penuh legenda. Setiap langkah membawa saya semakin dekat pada kisah yang menunggu untuk ditemukan. Oke pemirsa, kita sudah sampai di kunjungan kita pertama ya, yaitu Situ Lengkong Panjalu, yang dimana memang sebelumnya posisinya tidak di dermaga di sebelah sini, namun sebelah sana. Boleh kamera di dahulu di sebelah sana, cuman dikarenakan lagi direnovasi pindah ke sebelah utara. Oke, boleh kita lihat sebelah sana. Di sana ada pulau di tengah-tengah danau yang dimana biasa disebut dengan Nusa Larang, yang dimana Nusa Larang ini mempunyai kekuatan spiritual dan historis yang sangat tinggi. Situ Lengkong Panjalu adalah danau alam yang sudah ada sejak masa Kerajaan Panjalu, salah satu kerajaan tua di Jawa Barat. Pada awal abad ke-20, kawasan ini diakui sebagai cagar alam oleh pemerintah Hindia Belanda 1919 karena keindahan, keaslian, serta nilai sejarahnya. Di tengah danau terdapat Pulau Nusa Larang yang menurut tradisi menjadi tempat penting bagi para raja Panjalu. Pulau ini dianggap sakral dan dulu hanya boleh dikunjungi pada waktu-waktu tertentu. Situ Lengkong tidak hanya menjadi tempat wisata tetapi juga pusat budaya masyarakat Panjalu. Di sini sering dilakukan napak tilas sejarah kerajaan Panjalu, tradisi ziarah, pelestarian alam dan leluhur, lalu ritual adat yang berkaitan dengan warisan kerajaan. Bagi warga Panjalu, danau ini adalah simbol keselarasan antara alam, manusia, dan leluhur, warisan yang terus dijaga sampai sekarang.
Perjalanan hari ini membawa saya ke begitu banyak cerita, dari segarnya Curug Tujuh, tenangnya Situ Lengkong, hingga sakralnya Bumi Alit yang menyimpan warisan para leluhur Panjalu. Sekarang ketika langkah kembali ke perjalanan pulang, petualangan ini mengingatkan saya bahwa keindahan bukan hanya dilihat tapi juga dirasakan. Saya Firman dan sampai berjumpa lagi di perjalanan berikutnya. Tetap jelajahi, tetap belajar, dan tetap mencintai alam serta budaya kita.